Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Kusumaningrum dengan NIM 202521082 dari kelas A Program Studi Farmasi. Baik, video saya kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah mikrobiologi lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI, APT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi dalam mikrobiologi. Adapun materi pertama yang saya akan paparkan yaitu mengenai antibiotik. Apa itu antibiotik? Jadi antibiotik itu merupakan zat kimiawi yang dihasilkan oleh mikroorganisme secara semisintesis yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, terutama bakteri karena memiliki sifat yang toksik. Sifat toksik senyawa-senyawa yang terbentuk mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau efek bakteriostatik, dan ada pula yang langsung membunuh bakteri atau efek bakterisid. Adapun penggunaan antibiotik yang irasional dapat menyebabkan resistensi. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi, mengubah reseptor titik tangkap antibiotik, mengubah fisikokimiawi target sasaran antibiotik pada sel bakteri. Yang keempat, antibiotik tidak dapat menembus dinding sel akibat perubahan sifat dinding sel bakteri. Kemudian yang terakhir adalah antibiotik masuk ke dalam sel bakteri namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transfer aktif keluar sel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi, antara lain, yang pertama, penggunaan yang kurang tepat atau irasional, penggunaan yang terlalu singkat, dosis yang terlalu rendah, diagnosa awal salah, dan dalam potensi yang tidak kuat dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Yang kemudian, faktor kedua adalah berhubungan dengan pasien. Pasien dengan pengetahuan yang salah akan cenderung menganggap bahwa wajib diberikan antibiotik dalam penanganan penyakit, meskipun itu disebabkan oleh virus seperti flu, demam, dan batuk pilek yang banyak dijumpai di masyarakat umum. Yang ketiga, promosi komersial dan penjualan besar-besaran oleh perusahaan farmasi. Yang keempat, peresepan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan unnecessary health. Kemudian materi selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai antiseptik. Antiseptik merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme tanpa harus membunuh mikroorganisme tersebut di jaringan hidup. Contoh dari antiseptik antara lain alkohol, klorheksidin glukonat, klorin, yodium, paraklorometazilenol atau PCMX, dan senyawa surfaktan serta triklosan. Adapun penggunaan antiseptik dalam kehidupan sehari-hari berbeda, bergantung pada aktivitas dan aplikasinya. Klasifikasi antiseptik menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada dari golongan alkohol. Etil alkohol 60-90%, isopropil alkohol 70-90%, dan N-propanol 60-70%. Ketiga bahan ini sering digunakan sebagai bahan aktif pada produk-produk pembersih tangan karena bahan-bahan ini menunjukkan aktivitas antimikroba yang cepat dengan spektrum yang luas melawan bakteri vegetatif, virus, dan jamur, namun tidak bersifat sporosidal. Yang kedua, triklosan. Efek antimikroba triklosan dengan cara mempengaruhi membran sitoplasma, sintesis ribonukleik acid atau RNA, asam lemak, dan protein sel bakteri. Yang ketiga ada klorheksidin glukonat. Aktivitas antimikroba ini dengan mendenaturasi membran sitoplasma dan menyebabkan selnya mengendap. Efek antimikrobanya sangat baik pada bakteri gram positif, namun masih kurang efektif pada bakteri gram negatif, jamur, mycobacterium, dan spora. Kemudian yang keempat ada klorozilenol. Klorozilenol dikenal juga sebagai PMCX adalah senyawa halogen fenolik yang digunakan secara luas sebagai pengawet pada produk kosmetik dan bahan aktif dalam sabun antiseptik. Aktivitas antimikroba dari klorozilenol ini adalah dengan mengaktifasi enzim bakteri dan mengubah sel bakteri sehingga dapat mereduksi bakteri gram negatif, gram positif, mycobacterium, dan beberapa virus. Yang kelima ada hexachlorophene. Aktivitas antimikroba berhubungan dengan kemampuannya untuk menonaktifkan sistem enzim penting dalam mikroorganisme. Yang keenam, ada iodin dan iodophores. Iodin dan iodophores memiliki aktivitas bakterisida terhadap bakteri gram positif
gram negatif, dan beberapa bakteri yang membentuk spora, aktif terhadap Mycobacteria, virus, dan fungi. Adapun iodophores terdiri dari unsur iodin, iodida atau triodida, dan polimer pembawa. Iodin dan iodophores juga digunakan untuk antiseptik kulit sebelum pembedahan dan antiseptik luka. Mekanisme antiseptik membunuh bakteri yang pertama itu dengan denaturasi protein sel bakteri. Pada kadar rendah, alkohol 60% terbentuk kompleks protein dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, diikuti penetrasi alkohol ke dalam sel menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Protein yang mengalami denaturasi mengakibatkan kehilangan aktivitas fisiologis sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, dengan mengubah permeabilitas membran dari sel bakteri. Terjadinya perubahan permeabilitas membran sel dapat menyebabkan kebocoran konstituen sel yang esensial sehingga bakteri mengalami kematian. Senyawa kation yang aktif seperti chlorhexidin dapat berinteraksi dengan gugus-gugus yang bermuatan negatif pada dinding sel bakteri. Interaksi ini dapat menyebabkan neutralisasi muatan yang memfasilitasi transportasi zat aktif sehingga terjadi kerusakan dinding sel pada bakteri. Yang ketiga, dengan interaksi dalam DNA. Senyawa turunan seperti trifenylmetans, gentian violet, dan akridin seperti akrilevalin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat. Ikatan ini kemudian akan menghambat sintesis DNA sehingga sintesis protein tidak terjadi. Kemudian yang keempat, pembentukan chelat sehingga menghambat pembentukan enzim. Beberapa turunan fenol seperti hexachlorophene dan oxyquinolone dapat membentuk chelat dengan ion Fe dan Cu masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian bentuk chelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel dapat menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim sehingga jasad renik dapat mengalami kematian. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai disinfektan. Apa itu disinfektan? Jadi desinfektan itu merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh jasad renik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses desinfeksi dapat menghilangkan 60-90% jasad renik. Desinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi, baik di skala rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Adapun fungsi dari desinfektannya itu, bahan desinfektan diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivasinya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembaban. Adapun macam-macam desinfektan itu ada 3. Yang pertama grup fenol, terdiri dari kreosol, fenol, semisintesis, serta lisol. Adapun dari grup alkohol seperti metanol, etanol, dan isopropanol. Menurut ketentuan, semakin tinggi berat molekulnya, maka semakin meningkat pula daya desinfektannya. Yang ketiga ada aldehid. Larutan formaldehid. Cara kerja aldehid adalah dengan membunuh sel mikroba dengan mendenaturasikan protein. Adapun materi yang terakhir di sini akan menjelaskan mengenai preservasi. Preservasi mikroba merupakan suatu teknik penyimpanan dan pemeliharaan koleksi atau plasma nutfah mikroba dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari preservasi secara umum, tujuan utama preservasi ini adalah untuk mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidupnya dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan atau recovery kemampuan bertahan hidup atau survival tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Adapun teknik preservasi itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu preservasi jangka pendek dan preservasi jangka panjang. Adapun preservasi jangka pendek itu merupakan penyimpanan yang dilakukan
untuk keperluan rutin penelitian yang disesuaikan dengan kegiatan program tertentu. Sedangkan preservasi panjang ini dilakukan apabila suatu saat diperlukan dapat diperoleh kembali atau dalam keadaan tersedia sehingga harus mempertahankan daya hidup bakteri. Hal ini dilakukan dalam rangka koleksi dan konservasi plasma nutfa mikroba. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam preservasi adalah yang pertama, peremajaan berkala, penyimpanan dalam aqua steril, penyimpanan dalam minyak mineral, penyimpanan dalam tanah steril, dan penyimpanan dengan metode kering beku atau lyofilisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi dari disinfektan, antibiotik, antiseptik, dan preservasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.